Oh, apa tuh? Oke teman-teman semua, selamat pagi. Saya ucapkan hari Sabtu. Kita udah masuk bulan kedua, ya, yaitu bulan Safar 1447 Hijriah. Berarti kemarin itu adalah tanggal 1 Safar 1447 Hijriah. Hari ini hari Sabtu 2 Safar 1447 Hijriah atau 26 Juli 2025. Maaf kemarin gak bikin konten ya, karena satu, saya benar-benar fokus dalam membersamai teman-teman dari PDI Perjuangan mengawal sidang vonis dari Sekretaris Jenderal Demisioner PDI Perjuangan, ya, Pak Hasto Kristianto, yang dituduhkan melakukan serangkaian kasus yang melibatkan peran utamanya adalah Harun Masiku, ya kan? Kita tahu ya. Makanya saya baru bikin kontennya sekarang, ya. Karena kemarin pertama saya fokus di situ. Yang kedua, HP saya low battery, baterainya low, ya, yang sampai HP saya mati baru sampai rumah di charge. Yang ketiga, sampai rumah saya udah toe parabis, ya, udah ngantuk banget, ya, jadinya nggak sempet. Jadi baru bisa bikin sekarang teman-teman. Nah teman-teman semuanya, intinya kita udah tahu lah ya, bahwa kemarin kita sama-sama menyaksikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, menjatuhkan vonis penjara selama 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan kepada Pak Hasto, ya. Padahal dari serangkaian pembacaan putusan dari Majelis Hakim, menimbangnya, kita udah tahu bahwa sebenarnya Pak Hasto itu tidak sama sekali terlibat dalam masalah penenggelaman handphone, kemudian perintangan penyidikan, kemudian masalah, bahkan termasuk masalah penyuapan sebenarnya kepada komisioner KPU pada saat itu, Pak Wahyu Setiawan, ya. Tapi kan katanya Pak Wahyu Setiawan ini tidak menerima uang sepeser pun dari Pak Hasto, gitu. Jadi Hasto itu divonis bersalah, ya, terbukti bersalah dalam sebenarnya perkara yang baru muncul belakangan. Padahal kalau untuk penyuapannya sendiri sudah dinyatakan tidak terbukti, dan Wahyu Setiawannya juga sudah membantah, ya, akan hal itu. Jadi sebenarnya kita sudah tahu ya bahwa vonis 3,5 tahun penjara untuk Hasto yang berbeda 1 tahun saja dengan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Thomas Lembong atau Tom Lembong, yaitu vonis 4,5 tahun penjara karena karena mengikuti perintah dari atasan, ya, karena bekerja, gitu. Karena kan pada saat itu kan Tom Lembong ini kan Menteri Perdagangan Kabinet Kerja Presiden Jokowi kan. Jadi apa yang diinstruksikan oleh Jokowi sebagai bosnya Pak Lembong itu dikerjakan oleh Pak Lembong sebagai bawahannya Pak Jokowi, gitu. Ya, tapi inilah teman-teman ya, kita sudah tahu dua-duanya sama-sama akan bebas nanti di sekitar 2029. Cuma bedanya Pak Hasto, ya, kalau kita ukur tahunnya, baru akan bebas itu 6 bulan dari Juli 2028.
6 bulan dari Juli 2028, artinya Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari 2029 baru akan bebas Pak Hastonya. Januari 2029 akan bebas, sementara Pak Tom Lembong itu ya diukur aja 6 bulan dari kan 4,5 tahun, 6 bulan dari Juli 2029 teman-teman. 6 bulan dari Juli 2029 yang berarti baru akan bebas di Januari 2030. Ini sungguh menyedihkan sih. Tapi Pak Tom Lembong katanya sedang mengajukan appeal atau banding atas putusan tersebut. Ya, dan saya harapkan juga Pak Hasto mengajukan banding sih atas putusan tersebut. Tapi kembali lagi semua karena partai ya, dia harus mengikut koordinasi dari DPP, khususnya DPP di bidang hukum. Tapi tetap aja instruksi dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri itu yang lebih punya otoritas di PDI Perjuangan. Tapi saya harapkan mudah-mudahan Ibu Mega memberikan satu hal yang terbaik lah mengenai kasus yang diada-adakan ini gitu loh. Ya, jangan dinina bobokan dengan katanya nanti Hasto akan dibebaskan dan sebagainya, atau nanti kalau diajukan banding nanti akan OTW bebas dan sebagainya. Saya harap jangan seperti itu ya. Tapi kita semua akan menanti nanti tanggal 27 Juli 2025 esok hari Ahad ya. Katanya mau ada komemorasi haul ya kuda tuli ya di Jakarta ya. Di Jakarta, pokoknya di Jakarta ya teman-teman ya. Kalau spesifiknya di mana, di Jalan Diponegoro nomor 58. Di sampingnya Kedutaan Besar Sri Lanka. Itu nanti akan ada haul kuda tuli teman-teman di sana. Dan saya harapkan pada momen acara tersebut ya adalah satu putusan terbaik dari DPP PDI Perjuangan mengenai Pak Hasto ini, apakah akan accept the decision atau accept the sentencing atau appeal the sentencing. Kita tunggu saja teman-teman. Tapi kembali lagi ya teman-teman ya. Sebenarnya saya turut sedih juga, saya turut berempati juga bang teman-teman PDIP yang tadi ya kita mau euforia, yang kita tadinya mau yang tadi ya kita mau bersukaria karena dari bahasa yang dipakai oleh Majelis Hakim, PN Jakarta Pusat lebih mengarah ke vonis bebas sebenarnya. Tapi ternyata at the end of the day lagi-lagi ya kita dikecewakan dengan vonis yang tidak kita duga-duga sebelumnya, yaitu 3,5 tahun penjara ya. Jadi Pak Hasto baru akan keluar dari penjara di Januari 2029 kalau pas ya. Jadi memang ya ini sebenarnya, makanya saya bilang ke teman-teman PDIP, terutama saya chat semalam dengan Novi Bule, saya katakan gini ya, we are only losing the game, we are only losing atau we are already lost to Jokowi's game ya. It's okay, we are losing, we're just losing the game. Kenapa saya katakan kemarin pada teman-teman we are still winning
We are still the winner. Kenapa saya katakan kayak gitu? Karena memang PDIP pemenang. Bukan cuma pemenang pemilu, bukan. Tapi pemenang dalam menegakkan konstitusi. Pemenang dalam berjuang, berkokoh dalam apa yang disebut good governance, apa yang disebut rule of law, aturan hukum. Makanya saya bilang PDIP is still the winner. We are still winning, ya. We are still winning. Kenapa? Karena PDIP masih menang. Menang bukan hanya menang pemilu, menang dalam penegakan hukum, menang dalam penegakan demokrasi, menang dalam taat patuh kepada konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, menang kepada kebenaran yang hakiki, ya. Kita hanya kalah dalam permainannya Jokowi. We are only lost to Jokowi's game. Saya pakai kata lost karena kejadiannya udah kemarin. Kalau losing itu artinya continuous, ya, Pak ada Jaren. Itu kejadiannya hari ini, tapi kan kejadiannya kemarin. We are only lost to Jokowi's game. Kita hanya kalah dalam permainan Jokowi saja, ya. Tapi sesungguhnya kita menang. Makanya kemarin pas orasi singkat sebelum penutupan saya katakan we'll be right back. Kita akan kembali lagi. We'll be right back. Kita akan kembali lagi. We'll be right back stronger than ever. Lebih kuat lagi. Harus siapin dari sekarang, saya bilang. Saya tulis itu di Facebook saya. Karena kemarin saya lupa nyampein, ya. Take back control. Kalau saya pinjam istilah waktu Brexit kemarin, ya, take back control. Ambil alih kendali. Taking back the presidency. Taking back the parliament. Taking back the parliament. Ya, taking back the rule of law, taking back the democracy. Bukan bring back, tapi take back control of democracy, take back control of the presidency, take back control of the parliament. Ya, karena bagaimana bisa PDIP control parliament hanya dengan modal 16% atau 110 kursi di DPR. Harus lebih. Nah, biar lebih itu harus dipacu semangatnya biar bisa dapat seperti tahun 1999 di mana PDIP pertama keluar pertama bertanding dalam pemilu sebagai pecahan atau sempalan dari PDI Suryadi kala itu, ya. Partai baru keluar sebagai pemenang pemilu yang pertama di era reformasi. Dengan perolehan suara yang pada waktu itu besar. 33%. Ya. 33% dari kursi DPR pada saat itu. Karena kursi DPR pada saat itu masih belum di angka 500-an kalau salah. Hanya dapat 152 kursi di DPR. Nah, PDIP harus ulang itu untuk take back the parliament. Reverse the legislations, ya, reversing some of laws, ya, reversing some of legal products, ya, dan fix this republic, ya, dengan kursi yang lebih banyak di DPR, taking back control of the presidency, taking back some governorships dan regional parliaments, DPRD, dan kegubernuran di banyak daerah dan di bawah-bawahnya gitu, ya. Itu bisa untuk paling tidak reverse some of
legal affairs products, legal products and laws created during Jokowi's era and Prabowo's era. Itu harus kuat, tekanannya harus kuat, sebagaimana yang disampaikan teman saya kemarin. Harus ada pressing yang lebih kuat. Gitu. Tapi gak apa-apa, kemarin saya sudah kasih bakar dengan mengatakan Banteng never surrender, Banteng never give in, Banteng tidak menyerah. Saya harus dibakar, bakar terus, never give in, never give up. Gitu. Never surrender. Ya. Jadi kemarin ya kita udah tahu lah ya, para hakim memang mengubah diri mereka menjadi anger stock dari teman-teman dari PDI Perjuangan dan juga teman-teman yang pendukung dari Tom Lembong ya. It's okay teman-teman. Ya, we are only lost to Jokowi's game. Tapi percayalah, satu saat Jokowi's game will be over sooner than expected. Percayalah, permainan Jokowi akan berakhir lebih cepat daripada yang akan diperkirakan nanti. Terima kasih teman-teman, tetap semangat, tetap optimis, stay well, sampai jumpa lagi.